Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairun Syashahan Usman dengan NPM 221 2011 429. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul penyelesaian sengketa uang prestasi antara perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura guna memenuhi tugas mata kuliah hukum lembaga pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu dan Berniati SAMP. Latar belakangnya yaitu pada era modern ini jumlah usia produktif lebih banyak terdiri dari kaum muda milenial yang menggeluti perusahaan ataupun startup yang baru merintis. Tentunya perusahaan baru ini dengan modal kecil ini sulit untuk meminjam modal dari lembaga keuangan pada sektor perbankan tanpa adanya jaminan. Maka dari itu PNP hadir untuk membantu para perusahaan baru ini. Nah, dalam Permenku nomor 18 PMK 10 2012 dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konvensi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, hubungan hukum antara calon PPU dan PMP itu harus dimasukkan ke dalam perjanjian pembiayaan yang dinamakan perjanjian modal ventura. Nah, tapi dalam praktiknya banyak terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan bisa dibilang terjadinya prestasi begitu. Nah, maka dari itu penting untuk adanya penyelesaian atas uang prestasi yang terjadi antara PPU dan PMP tersebut karena prestasi tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Sehingga didapatlah rumusan masalahnya pertama itu apa saja untuk bentuk penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa uang prestasi yang terjadi antara perusahaan pasar usaha dengan perusahaan modal ventura. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa uang prestasi yang terjadi antara perusahaan pasar usaha dengan perusahaan modal ventura. Sini saya akan menjelaskan sedikit sekali apa itu modal ventura. Jadi istilah modal ventura itu merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu venture capital yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi secara harfiah modal ventura itu berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Dikatakan mengandung risiko tinggi karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan melainkan pada prospek dan kelayakan usaha yang dimiliki. Karakteristik dari modal ventura itu bukan dalam bentuk jaminan tetapi dalam bentuk penyertaan modal. Terus hanya bersifat sementara sampai waktunya dilakukan investasi dan investasi ini tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penyertaan modal ini bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun dan dengan resiko yang tinggi karena tidak didukung oleh jaminan. Motif utamanya tetap bisnis. TMP ini terlibat dalam manajemen pada perusahaan pasar usaha. Investasi modalnya juga biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit atau bank dan umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru tapi punya potensi besar untuk berkembang dan pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul. Nah, untuk bantuan manajemen yang dilakukan oleh PNP kepada PPU ini dilakukan dalam pembinaan manajemen dan pendampingan manajemen. Pembinaan manajemen ini secara langsungnya dilakukan dengan mengunjungi PPU untuk memberikan masukan dan rangka peningkatan kinerja perusahaan. Secara tidak langsungnya dilakukan dengan cara mengikutsertakan PPU dalam pelatihan dan pendidikan. Nah, pendampingan manajemen ini dilakukan dengan konsultasi, perencanaan dan implementasi sistem SDM, akuntansi keuangan dan manajemennya. Dilakukan juga usaha perbaikan usaha sesuai dengan jenjang dan kondisi perusahaan. Dilakukan juga penetrasian early warning signal atas masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan itu ada para pihak yang terlibat di dalam perusahaan modal ventura yang dimana itu ada pihak PNP yang memberikan bantuan dana kepada PPU dan diberikan dalam bentuk PT atau koperasi, terus ada pihak PPU yang menerima bantuannya dan ada yang ketiga itu pihak penyandang dana yang dimana biasanya kadang-kadang terlibat dan sebagai pihak ketiga. Adapun bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh PNP ini dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung. Yang pertama secara langsung, dan ini dari mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk PT, yang dimana dilakukan apabila calon perusahaan pasar usaha ini berbentuk CV firma ataupun perusahaan perseorangan. Cara ini memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi biasanya PNP ini senang kalau PTU-nya berbentuk PT. Jadi alternatifnya pembiayaan PT ini, PT baru merupakan cara yang tepat bagi PNP dalam upaya memperkecil risiko atas investasinya. Maka dari itu dilakukan penyertaan atau pengambilan sejumlah saham dalam simpanan atau portofolio pada PPU. Dan biasanya dilakukan dalam PPU yang berbentuk PT. Untuk melakukan penyertaan ini perlu diperhatikan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan pasar usaha, keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan komisaris, serta ketentuan dalam buku nomor 40 2007 tentang PT. Dan biasanya ini dinilai lebih praktis karena cukup untuk mengubah akta pendirian saja, akta pendirian dari PPU itu. Nah, secara tidak langsungnya itu dilakukan melalui obligasi konversi yang dimana merupakan suatu pola pembiayaan PNP pada PPU yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Dan harus diperhatikan adalah anggaran dasar PPU, ketentuan tentang pengelolaan saham, kewenangan direksi dan dewan komisaris, serta keputusan rapat umum pemegang saham. Dan biasanya dilakukan pada perusahaan yang dalam proses pendirian PT maupun yang sudah berbentuk PT. Nah, terus kedua dilakukan juga dalam partisipasi terbatas atau bagi hasil. Pada umumnya biasanya lebih banyak dilakukan dalam bagi hasil ini. Dan biasanya dilakukan pada PPU yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dan catatan yang bertanggung jawab pada PPU yang belum berbadan hukum atau perseorangan itu adalah anggota atau perseorangan yang bersangkutan secara pribadi. Nah, adapun dasar hukum dari perusahaan modal ventura ini yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana hubungan ini harus dituangkan atau dibuat secara tertulis atau kontrak sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Nah, dengan sesuai asas kebebasan berkontrak dan sesuai syarat sah pasal 1320 di dalam KUH Perdata, yang dimana berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan. Yang kedua itu ada dasar hukum perseroan yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Terus yang ketiga juga ada
dasar hukum administratif dengan yang pertama itu ada PP nomor 18 tahun 1973 tentang pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Yang kedua itu ada Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Terus yang ketiga itu ada keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 KMK 13/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya itu pada umumnya isi perjanjian modal ventura ini ada meliputi bentuk pembiayaan atau permintaan modal yang digunakan, kedua bentuknya besaran jumlah dan persentase permintaan modal, ketiga jangka waktu permintaan modal, keempat penggunaan pembiayaan oleh perusahaan atau usaha, lima besarnya hasil dan imbal jasa pembiayaan, enam cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat, tujuh ketentuan put option, delapan ketentuan call option, sembilan opsi pembelian saham, 10 anti dilusi, dan yang terakhir adalah ketentuan unlocking position. Nah, di dalam perjanjian modal ventura ini juga harus dimuat cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan ketika terjadinya sengketa ataupun investasi, sehingga ketika terjadinya suatu sengketa atau prestasi, cara penyelesaian yang dilakukan adalah sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian tersebut. Nah, jadi tapi dengan catatan PMP ini harus melakukan somasi terlebih dahulu kepada PPU dengan harapan agar PPU itu akan melakukan kewajibannya. Somasi ini dilakukan sampai 3 kali dengan jangka waktu 8 hari sejak diberlakukan somasi sebelumnya. Somasi 1 8 hari, somasi kedua diberikan setelah 8 hari somasi 1 dan somasi diberikan setelah somasi kedua diberikan begitu. Tidak adanya cara penyelesaian sengketa yang disepakati di dalam perjanjian, maka PMP dapat melakukan penyelesaian sengketa atau penyelesaian yang dilakukan PPU dengan beberapa cara berikut. Yang pertama ada melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau LAPS SIK, di mana lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara yang melayani mediasi, edukasi, dan arbitrase. Tapi harus memenuhi salah satu persyaratan, yaitu yang pertama konsumen mengalami kerugian finansial dengan paling banyak sebesar 500 juta. Yang kedua, pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar 750 juta. Yang kedua itu ada non-litigasi, yang dimana merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang mana dalam hal penyelesaian sengketa bisnis dapat melakukan melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Yang ketiga itu ada penyelesaian litigasi yang dimana melalui lembaga pengadilan. Sesuai Perma nomor 4 tahun 2019 atas perubahan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian kerugian sederhana, untuk mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan ini mengalami kerugian material paling banyak 500 juta. Nah, berdasarkan tiga cara penyelesaian tersebut, pada umumnya PMP itu memilih menggunakan cara non-litigasi, karena non-litigasi ini lebih cepat, sederhana, hemat biaya, tidak ada ketentuan misalnya kerugian material, dan lebih efektif dan efisien. Hal ini pun didukung dengan kondisi PPU yang dimana merupakan usaha UMKM, yang mana merupakan perusahaan baru ataupun perusahaan yang sedang berkembang, dan biasanya kerugian yang dibutuhkan itu tidak mencapai 500 juta. Nah, adapun di sini contoh kasus antara PT Sarana Surakarta Tempura versus PPUX. Jadi PPUX ini bergerak di bidang usaha perdagangan ikan hias, yang mana mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Sarana Surakarta Tempura sebesar 100 juta, dan akhirnya dikabulkanlah permohonan tersebut. Tapi saat nilai angsuran modal pokok dan bagi hasil ini sudah mencapai 40 juta, mulai terjadi masalah PPU ini, masalah pribadi dan bangkrut. Jadi PPUX ini tidak bisa melakukan pembayaran angsuran modal pokok dan bagi hasil, dan akhirnya dia sudah menunggak selama 6 bulan. Maka dari itu, PT Sarana Surakarta Tempura melakukan tindakan secara kekeluargaan telah mengingatkan PPUX untuk segera melakukan pembayaran. Nah, PT Sarana Surakarta Tempura ini mengeluarkan somasi pertama pada bulan ke-6, somasi kedua pada bulan ke-7, dan somasi ketiga pada bulan ke-10. Tapi PPUX tidak melakukan kewajibannya. Dan selama masa jangka waktu somasi itu, PT Sarana Surakarta juga telah melakukan upaya restitusi dan reconditioning dengan harapan PPUX ini dapat melakukan kewajibannya. Namun, hingga akhirnya setelah 10 bulan menunggak dan itikat baik dan kesadaran penuh, PPUX ini bersedia untuk menyerahkan aset yang dimilikinya kepada PT Sarana Surakarta Tempura dan membuat surat kuasa jual. Nah, namun setelah beriringnya waktu, aset ini juga belum laku, sehingga sesuai dengan kesepakatan bersama, PT Sarana Surakarta Tempura melakukan pembelian atas aset tersebut, sehingga dibuatlah akta jual beli. Nah, pembelian ini dilakukan atas nama salah satu karyawannya dan bukan atas nama perusahaan. Dari penjualan aset tersebut, maka PPUX dapat melunasi pembayaran modal pokok dan bagi hasil, sedangkan aset yang telah menjadi hak milik dari PT Sarana Surakarta Tempura ini dijual oleh PT Sarana Surakarta Tempura untuk menutup biaya pembelian yang telah dikeluarkan pada saat dia melakukan pembelian aset dari PPUX. Nah, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Tempura ini cukup baik karena sudah melakukan upaya tindakan preventif dan represif, dan juga PT Sarana Surakarta Tempura ini selalu bersikap komunikatif dengan berusaha mengingatkan PPUX untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan agar tercapainya win-win solution bagi kedua belah pihak. Dan PT Sarana Surakarta Tempura ini menyelesaikan sengketanya dengan non-litigasi ataupun dapat melakukan negosiasi, karena dia selalu mengingatkan dan bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya ini dengan PPUX. PT Sarana Surakarta Tempura juga memilih untuk melakukan secara non-litigasi karena sesuai dengan kondisi PPUX yang sudah bangkrut dan tidak memerlukan untuk mengeluarkan biaya yang mahal dan lebih dinilai lebih cepat, sederhana, dan efisien, dan juga kerugian material yang ditimbulkan itu tidak sampai 500 juta. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini, yang pertama, untuk permintaan modal perusahaan modal ventura itu dapat dilakukan
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu dapat dilakukan dengan mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk PT, juga dapat dilakukan dengan penataan atau pengambilan sejumlah saham dalam simpanan portofolio pada perusahaan pasangan usaha. Secara tidak langsungnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pembelian obligasi konversi dan bagi hasil atau partisipasi. Kedua, itu penyelesaian sengketa investasinya dapat dilakukan dengan kesepakatan. Sebagaimana cara penyelesaian telah disepakati di dalam perjanjian modal ventura. Dengan catatan harus PMP ini harus melakukan 3 kali somasi kepada PPU dengan harapan PPU itu dapat menyelesaikan kewajibannya. Jika 3 kali somasi itu tidak dan jika sudah dilakukan 3 kali somasi dan PPU tetap tidak melakukan kewajibannya, maka PMP dapat mencabut bantuan pembiayaannya begitu. Dan juga jika tidak dilakukan kesepakatan cara penyelesaian di dalam perjanjian modal ventura, maka terdapat 3 cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, yaitu melalui LAPSSIK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, litigasi dan litigasi. Tapi pada umumnya perusahaan modal ventura ini akan memilih menggunakan penyelesaian sengketa melalui litigasi karena dinilai lebih